Halo Sobat Muda, kembali lagi di channel Uppercast Universitas Pertamina Podcast. Oke, sebelum kita diskusi nih ya, ngobrol-ngobrol santai, perkenalkan, nama saya Ahmad Kautsar, dosen Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Pertamina. Dan partner saya Grace Wulandari sebagai alumni Program Studi Ekonomi Universitas Pertamina Angkatan 2018. Oke Grace, ini kita yang lagi rame nih diskusi apa ya kira-kira yang memang happening banget nih saat-saat ini tuh ya. Kayaknya tentang investasi lagi banyak nih Pak. Kasus-kasusnya gitu lagi banyak ya. Iya bener banget tuh ya, beberapa minggu ini banyak banget influencer-influencer itu tertangkap ya, ataupun ya banyak gosip ya yang mengenai influencer-influencer itu ternyata terjebak dalam investasi. Kok bahasa masyarakatnya tuh bodong. Apa tuh sih investasi bodong, Grace, menurut kamu? Ya semacam penipuan gitu sih. Jadi mereka investasi yang katanya akan dapat return, tapi ternyata uangnya malah dibawa kabur. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri, kenapa kayak gitu bisa terjadi tuh Pak? Ya banyak ya sekarang kejadian itu. Yang pertama mungkin karena pengaruh media sosial ya, yang kita bahasa sekarang tuh pengennya dapat yang cepat, itu instan, nggak pengen usaha. Jadi kadang-kala kan media sosial berpengaruh ya ke kita. Yang kedua itu ya tadi dapat harapan ya bahwa kalau misalkan nabung 100.000 dapatnya 100 juta gitu tanpa usaha. Nah itu juga mungkin benar. ya pengaruh juga dari media sosial yang mungkin lihat Instagram mungkin ya pengen liburan tapi juga duitnya pas-pasan gitu ya. Iya benar Usaha. banget. Ya ciri-cirinya mungkin ya jangan sampai ini ya Grace ya, dan sobat muda juga jangan sampai dapat tertipu dengan iming-iming yang returnnya tadi yang lu bilang gitu besar gitu. Iya benar, udah returnnya besar, tapi jangka waktunya pendek. Nggak masuk akal banget, padahal kita yang kerja-kerja itu ya, udah kerja capek-capek, dapat gaji segitu, sedangkan investasi, cuma investasi dikit, tapi dapatnya banyak. Kayaknya itu nggak mungkin, nah itu yang harus dihati-hati sih. Benar, namanya juga investasi ya. Investasi kan ada jangka waktu. Iya benar. Grace sendiri main ini nggak? Investasi gitu nggak, ikutan investasi nggak? Kalau saya sih main, tapi kalau saya lihat-lihat dulu nih, kira-kira itu bisa dipercaya atau enggak. Nah, biar bisa lihat itu bisa dipercaya atau enggak, biasanya tuh kalau di aplikasi-aplikasi gitu ada logonya tuh Pak. Tahu kan Pak logo apa? Lu apa tuh Grace? Logo OJK. Oh, Ah, OJK. iya benar. Berarti kalau mau investasi itu harus terdaftar di OJK ya? Iya benar. Oke. Supaya ada badan pengawasnya. Oke. Nah, biasanya kalau investasi tuh juga biasanya tuh ada yang dialokasiin gitu. Jadi nggak semuanya saham, nggak semuanya obligasi gitu. Oh iya. Kalau Grace sendiri udah berapa lama tuh investasi kayak gitu? Apa buat jangka waktu berapa lama gitu maksudnya tuh melakukan investasi kayak gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri buat yang lama banget sih, kalau bisa sampai pensiun nanti. Jadi itu kayak dana cadangan untuk pensiun nanti. Nah, kalau Bapak sendiri main nggak saham-saham gitu? Iya, main tapi kadang bermainnya itu kan ada yang jangka panjang yang kayak Grace, ada yang cuman ya sekedar dana darurat gitu ya, cadangan. Jadi kalau misalkan mau dijual maupun beli itu mudah banget sebenarnya kalau pakai aplikasi itu. Jadi nggak mesti, misalnya kalau Grace kan sampai pensiun, kita nggak mesti sampai pensiun juga nggak apa-apa sebenarnya buat sobat muda ya. Itu hanya mengalokasikan dana kita saja, karena kalau kebayang tuh ya kalau kita Grace ya di rekening terus taruh ya kan, lihat ATM, wah duitnya masih banyak nih, beli jajan tapi kalau diinvestasiin ya mungkin kayak mau jualnya juga butuh waktu, makanya pakai ATM ngambil uang gitu. Dan ciri-cirinya lagi nih buat sobat muda sampai ketipu ya, bahwa kalau investasi itu ada fluktuatif ekonomi dong. Iya benar. Kayak Grace nih belajar di prodi ekonomi, udah belajar tuh ekonomi itu fluktuatif ya. Contohnya kan ada krisis ekonomi gitu ya, masa iya dapat uang 100 juta lagi langka barang gitu, itu kayaknya nggak mungkin banget. Selain itu keuntungan Grace investasi apa selain dari itu ya, finansial dan sebagainya macamnya itu? Sebenarnya yang bertambah itu kemampuan analisisnya sih. Karena kan kita kalau berinvestasi, kita kan menganalisis ya di masa depan tuh kayak gimana. Nah, sama aja kayak forecasting gitu sih, Pak. Oke, berarti ilmu ekonomi belajar itu juga ya? Iya, bener banget. Belajar forecasting. Wah, Dikupas semuanya gitu. Dikupas semuanya, jadi kapan beli, kapan jual gitu ya. Waduh.
emang berarti prodi ilmu ekonomi itu mirip peramal nih buat sobat muda nih. Nah, Iya, kayak dukun gitu. kayak dukun ya, atau kalau orang kota sebutnya apa? Orang Orang apa ya? pintar. Orang pintar ya. Jadi buat sobat muda kalau ingin jadi orang pintar, masuklah prodi ilmu ekonomi Universitas Pertamina. Ingat ya, Universitas Pertamina prodinya ilmu ekonomi. Iya, benar. Kalau merasa pintar, masuk juga prodi ekonomi karena tadi bisa meramal. Iya, benar. Meramal masa depan. Dan jadi nggak gampang ditipu juga. Nggak gampang ditipu juga. Nah, oh iya, pas banget nih. Universitas Pertamina, khususnya program studi ekonomi, lagi buka pendaftaran loh. Wah, kapan tuh tanggal-tanggalnya? Catat, perlu catat sobat muda. Iya, dicatat ya. Jadi ada 2 seleksi. Yang pertama seleksi nilai rapot yang dibuka dari 15 Maret sampai 30 April 2022. Dan yang satu lagi apa tuh Pak? Ujian masuk online dari tanggal 15 Maret sampai 21 April 2022. Nah, Atau mungkin bisa cek link di bawah ini mungkin. iya, informasi lebih lanjutnya ada di bawah ya. Oke, ngomong-ngomong, lulus kan Grace udah lulus ya prodi ekonomi nih. Kira-kira atau Grace sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang part time aja sih di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Wah, Nah, di sana banyak belajar gitu sih, tapi bukan tentang saham, nganalisis, penelitian, ya semacam gitu. dulu magangnya di mana? Dulu magangnya di situ juga sama. Oh, sama. Iya. Berarti BRIN ya sekarang ya bahasa. Jadi buat sobat muda, ekonomi lulusannya itu bisa jadi penelitian, jadi peneliti ya seperti Grace ini. Bisa juga seperti saya nih sebagai dosen gitu ya, dosen ekonomi. Saya itu juga bisa jadi ekonomis di salah satu bank ataupun konsultan. Nah, misalkan banyak teman-teman juga ya, teman-teman saya tuh Grace banyak tuh kerja di World Bank kayak gitu ya. Bahkan ada yang di PBB lulusan ekonomi gitu. Apalagi kalau nggak salah itu ya Grace ya di prodi ekonomi Universitas Pertamina, catat ya, Universitas Pertamina itu ada lab untuk saham juga, bisa Iya belajar benar, tuh. iya. Dan di sana ada banyak data-data yang disediakan, jadi kita bisa pakai data-data itu untuk menganalisis apa aja. Bener banget, dan datanya juga sangat kaya gitu ya. Pakai datanya data yang up to date banget deh buat Iya, sobat benar. muda. Jadi jangan sampai kelewat tuh tanggal-tanggalnya, perlu dicatat lagi tuh tanggal-tanggal untuk seleksi masuk Universitas Pertamina. Jangan lupa pilihannya prodi ekonomi dong ya, Iya. biar nggak ketipu. Nah, Iya. kalau ekonomi kan belajar investasi itu di berbagai macam bidang ya Grace ya. Kalau mungkin Grace belajar jangan menaruh apa tuh Grace, menaruh telur ya. Iya benar. Jangan menaruh telur di satu keranjang. Kenapa tuh Pak kira-kira? Ya karena kalau misalnya kita ya kayak kata Grace tadi bilang mungkin kurang baca, literasi kita masih kurang dan akhirnya ketipu dengan iming-iming, setidaknya uang kita tuh nggak habis semua. Iya benar. Jadi masih ada cadangan yang lainnya. Anggaplah ketipunya 1 juta, tapi Iya. yang lainnya nggak ketipu. Iya Gitu. kayak gue tadi gue nanam investasi nggak cuma di satu tempat, nggak cuma di saham, tapi gue ngelakuin alokasi di berbagai tempat. Betul banget buat sobat muda, ingat ya prodi ekonomi Universitas Pertamina. Dosen-dosennya juga kece-kece semua, gaul-gaul. Yang Grace rasain tuh sebagai alumni ya sekarang ya, alumni ya. Bisa nggak sih bersaing di yang tau kan BRIN kan instansi pemerintah ya. Terus juga pasti banyak banget tuh, nggak cuma Universitas Pertamina aja. Pasti ada lagi, kira-kira bisa bersaing nggak tuh Grace? Bisa banget karena materi-materi yang diberikan oleh Universitas Pertamina program studi ekonomi juga baik banget. Itu jadi yang dipelajarin pun materi-materinya nggak yang dasar-dasar doang tuh Pak. Kan Bapak sebagai dosen nih pasti tahu kan yang diajarin apa. Nah nggak cuma dasar-dasar doang tapi kita kupas semuanya sampai dalam-dalam. Jadi pasti nggak akan kalah bersaing. Betul banget. Jadi jangan khawatir walaupun kita Universitas Pertamina masih 6 tahun berdiri ya, tapi lulusannya itu Grace ya kalau kamu lebih jauh lagi ya, ada yang di Bappenas, instansi pemerintah, ada yang di Bank Indonesia juga loh sobat muda, dan sekarang ini di lembaga risetnya Indonesia loh ya, atau luar biasa banget gitu. Dan satu lagi nih Pak, menurut gue Universitas Pertamina program studi ekonomi
itu sangat menjanjikan banget, terutama di dunia kerja. Karena salah satunya nih, misalkan gue bisa jadi ekonom yang kerjaannya data analis. Nah, kalau kita kan sekarang lagi takut nih tergerus sama zaman ya, banyaknya teknologi gitu kan. Nah, tapi kalau data analis gak mungkin banget bisa digantikan oleh teknologi, karena itu pikiran dari manusia, jadi gak bakal digantikan sama AI sekalipun. Betul banget. AI itu hanya toolsnya aja. Iya, Baik lagi kan betul. ke kitanya sebagai ekonom untuk menganalisa ini benar atau enggak. Betul banget. Jadi sobat muda catat tanggalnya ya. Ada 2 gelombang, ada seleksi nilai raport tanggal 15 Maret sampai 30 April 2022, dan ada ujian masuk online 15 Maret sampai 21 April 2022. Catat tanggalnya ya. Dan banyak beasiswa juga ya. Oh Grace, iya, ya. benar. Kalau nggak salah kamu juga dapat beasiswa ya. Iya, pernah sempat dapat. Berapa kali tuh? Perlu disebutin ya, Pak? Ade dapat ya. Dapat. Kalau disebutin takutnya sombong. Iya, nggak boleh sombong kita. Sombong. Tapi dia banyak beasiswa ya sini, sangat beasiswa. Jadi banyak. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut, sekalipun para calon nanti bingung, kok ada SPP-nya, kok gimana bayar, tenang. Kita banyak banget berjuta-juta beasiswa di sini, santai aja. Iya. Ya. Kalau dari perkuliahannya sendiri, Grace gimana ya? Asik nggak dosen-dosennya tuh? Dosen-dosennya asik banget karena dosen-dosen di program studi ekonomi masih pada muda-muda. Jadi bahasanya pun yang dipakai bahasa kita banget. Jadi gampang dimengerti gitu. Anak kekinian ya. Iya, dosennya. benar. Jadi, ngerti istilah-istilah healing tuh, ngerti lah kalau dosen di ekonomi. Iya, benar. Oke, Grace, kira-kira pesannya apa nih buat sobat muda yang ingin bergabung program studi ekonomi? Apa yang perlu disiapin? Yang perlu disiapin belajar yang benar aja, Pak. Belajar ya. Kalau menjadi orang pintar masuk prodi Ekonomi. Kalau orang pintar masuk prodi Ekonomi. Universitas Pertamina, catat ya. Iya. Harus di Universitas Pertamina. Iya. Oke, dari Grace sendiri deh, ada ini nggak? Lingkungannya deh, lingkungan kampusnya tuh gimana nih Universitas Pertamina di sini nih? Di lingkungan kampusnya apakah emang mendukung gitu ya buat anak-anak yang dari luar kota? Ya? Kalau menurut saya sendiri sih mendukung banget, karena di sini di sekitaran Universitas Pertamina ini banyak banget kosan-kosan gitu, Pak. Jadi gampang lah buat berkuliah di sini gitu, khususnya buat anak-anak rantau. Ya, betul sekali. Dekat stasiun juga ya, jadi Iya, benar. gampang banget nih. Jadi bukan dekat rel keretanya ya, kayak kita agak jauh tapi mudah dijangkau. Iya. Strategis letaknya di tengah kota juga ya. Dan fasilitasnya juga sangat mendukung untuk penelitian, untuk publikasi, itu sangat mendukung sekali. Dan kemarin kita baru mengadakan konferensi internasional loh dari program Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Komunikasi Diplomasi, itu kita berkolaborasi. Dan itu cukup mendukung untuk ya mahasiswa kita untuk presentasi ya dengan menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris. Dan Grace sendiri kan sudah beberapa kali konferensi ya. Itu Grace sendiri merasa ini nggak ketika konferensi itu ya, pede nggak sih dari Universitas Pertamina gitu? Pede dong, karena emang udah bener-bener ditanam dan udah diajarin dengan dasar yang kuat gitu kalau di program studi ekonomi. Betul sekali. Jadi sobat muda ya, jangan khawatir, kita ini masuk lulusannya mampu bersaing. Jadi saya ulangi lagi tuh, ada yang kerja di Bappenas ya, ada yang kerja di Bank Indonesia ya, dan sekarang ada yang sedang merintis ya, merintis di Badan Riset Inovasi dan Badan Inovasi Nasional ya, BRIN Indonesia. Oke, sobat muda, mungkin itu saja dulu ya dari pembahasan kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah ketipu dengan investasi yang iming-imingnya itu sangat tinggi ya. Ingat, yang namanya investasi itu perlu waktu dan ekonomi berfluktuatif. Jadi investasi banyak ragamnya, bisa reksadana, bisa saham, dan saham sendiri juga kalian bisa menjual, membeli juga dengan mudah juga melalui aplikasi di Play Store ataupun App Store ya. Yang pasti yang terdaftar di OJK, jangan sampai tertipu. Dan kalau untuk jual belinya sendiri itu udah bukan aplikasi semua, Grace ya, udah nggak perlu lagi tuh datang-datang ke bank dan sebagainya macamnya, nggak perlu, cukup pakai aplikasi, sinyal cukup, maka bisa menjual dan juga membeli saham ataupun obligasi.
Jadi itu mungkin pesan kita ya dari program studi ekonomi juga ya, kita udah belajar ekonomi ya, jangan sampai ketipu. Oke Grace, sepertinya kita cukupkan dulu untuk diskusi yang seru ini biar nanti sobat muda bisa melihat next topik selanjutnya yang seru-seru ini tentunya. Iya benar. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan Like dan share link video kami kalau sobat muda merasa informasi kami ini penting. oke, sekian sobat muda, sampai jumpa lagi. Bye-bye. See you.